Om Swastiastu. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Tugas Indra Kusuma. Saya dari kelas 11 MIPA 7 nomor absen 19. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan materi bab 2 PPKN kelas 11, yaitu Sistem dan Dinamika Demokrasi Pancasila. Nah, di materi ini saya akan membahas 4 poin pokok. Yang pertama, ada hakikat demokrasi. Yang kedua, prinsip-prinsip demokrasi. Yang ketiga, dinamika penerapan demokrasi Pancasila. Dan yang keempat, membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Kita mulai dari yang pertama, yaitu hakikat demokrasi. Istilah demokrasi sendiri berasal dari bahasa Yunani demos, yang berarti rakyat, dan kratos atau kratin, yang berarti pemerintahan. Sehingga demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi merupakan istilah politik yang berarti pemerintahan rakyat. Nah, selanjutnya ada klasifikasi demokrasi. Klasifikasi demokrasi sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama ada berdasarkan titik berat perhatiannya. Yang kedua berdasarkan ideologi. Yang ketiga berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. Yang pertama berdasarkan titik berat perhatiannya dibagi menjadi 3. Yang pertama demokrasi formal, yang kedua demokrasi material, dan yang ketiga demokrasi gabungan. Berdasarkan ideologi dibagi menjadi 2. Yang pertama ada demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal. Yang kedua demokrasi rakyat atau demokrasi proletar. Yang ketiga berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat dibagi menjadi 2. Yang pertama ada demokrasi langsung, dan yang kedua ada demokrasi secara tidak langsung. Yang pertama demokrasi langsung, yaitu paham demokrasi yang mengikut sertakan setiap warga negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum negara atau undang-undang secara langsung. Yang kedua, demokrasi secara tidak langsung, yaitu paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Penerapan demokrasi seperti ini berkaitan dengan kenyataan suatu negara yang jumlah penduduknya semakin banyak, wilayahnya semakin luas, dan permasalahan yang dihadapi semakin berat dan kompleks. Demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan biasanya dilaksanakan melalui pemilihan umum. Poin yang ke-B ada prinsip-prinsip demokrasi. Yang pertama, menyelesaikan perselisihan dengan cara damai dan secara melembaga. Yang kedua, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Dan yang ketiga, menyelenggarakan pergantian pemimpinan secara teratur. Dinamika penerapan demokrasi. Prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia dibagi menjadi 10. Yang pertama ada demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, demokrasi dengan kecerdasan. Yang ketiga, demokrasi berkedaulatan rakyat. Yang keempat, demokrasi dengan rule of law. Yang kelima, demokrasi dengan perpisahan kekuasaan negara. Yang keenam, demokrasi dengan hak asasi manusia. Yang ketujuh, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Yang kedelapan, demokrasi dengan otonomi daerah. Yang kesembilan, demokrasi dengan kemakmuran. Dan yang ke-10, demokrasi yang berkeadilan sosial. Nah, poin yang terakhir yaitu membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Pembangunan kehidupan demokrasi di Indonesia dibagi menjadi 2. Yang pertama, pentingnya kehidupan yang demokratis. Yang kedua, perilaku yang mendukung tegaknya nilai-nilai demokratis di Indonesia. Kita mulai dari yang pertama, yaitu pentingnya kehidupan yang demokratis. Yang pertama, persamaan kedudukan di muka hukum. Yang kedua, partisipasi dalam pembuatan keputusan. Yang ketiga, distribusi pendapatan secara adil. Yang keempat, kebebasan yang bertanggung jawab. Nah, itu dia 4 pentingnya kehidupan yang demokratis. Poin yang kedua yaitu perilaku yang mendukung tegaknya nilai-nilai demokratis. Yang pertama, membiasakan diri untuk berbuat sesuai dengan aturan main atau hukum yang berlaku. Yang kedua, membiasakan diri untuk bertindak demokratis dalam segala hal. Yang ketiga, membiasakan diri untuk menyelesaikan persoalan dengan musyawarah. Yang keempat, membiasakan diri untuk mengadakan perubahan secara damai dan tidak menggunakan kekerasan. Yang kelima, membiasakan diri untuk memilih pemimpin atau dengan melalui cara-cara yang demokratis. Dan yang terakhir, selalu menggunakan akal sehat dan hati nurani dalam bermusyawarah. Nah, itu dia yang dapat saya sampaikan mengenai kesimpulan materi bab 2 PPKN kelas 11. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.